Hai semua, apa kabar? Masih di awal Januari, jadi belum terlambat ya untuk aku upload video budgeting aku untuk bulan Januari dan juga sekaligus ngatur duit aku ke dalam pos-pos budget yang sudah dibuat. Aku mau jelasin dulu, budget di bulan Januari ini agak sedikit berbeda dengan bulan sebelumnya karena menyangkut goal aku di bidang finansial ini. Nah, di sini penghasilan yang aku masukkan itu nilainya lebih tinggi, yaitu 5.100.000. Kebetulan juga sekarang SK mutasi aku sebagai seorang guru sudah keluar di SMA Negeri 13 Samarinda. Jadi kayaknya memang harus lakukan perubahan di beberapa pos pengeluaran. Kemudian di sini tabungan aku masukkan Rp200.000 dan untuk uang jaga-jaga itu Rp105.000. Beberapa perubahan, salah satunya ada di kewajiban, yaitu untuk tabungan pendidikan S2 aku. Di sini aku masukkan 300.000. Sebenarnya tabungan pendidikan ini sudah aku lakuin sejak lama, tapi di sini sengaja aku buat kembali, tapi dengan nilai yang lebih kecil, sekedar untuk nambahin doang. Untuk investasi emas dan rumah nilainya masih sama ya. Kemudian wifi 250.000, kemudian listrik dan air di sini aku masukkan 180.000. Di bagian tengah ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi memang di sini aku masukin supaya aku ingat aja kapan aku harus membayarnya. Untuk fitness nilainya sedikit ada tambahan karena aku pindah ke tempat yang baru yang lebih luas dan lebih fancy. Gak apa-apa lah karena memang fasilitasnya lebih lengkap. Kemudian untuk asuransi sama 735.000 dan lain-lain aku masukkan 100.000. Jadi totalnya ada 3.165.000 rupiah. Tapi sebagian besar kewajiban ini sifatnya tabungan juga sih pada umumnya. Ntar aku mau share juga ya video vlog aku first time sebagai seorang guru di SMA Negeri 13 Samarinda. Jadi bisa ditunggu tuh apa aja yang aku lakuin di pertama kali aku datang ke sekolah. Biasanya awal tahun itu saatnya kita membangun semangat kembali untuk mencapai target finansial kita di tahun tersebut. Jadi bulan Januari ini aku anggap sebagai bulan yang sangat penting untuk pemacu semangat aku di 11 bulan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di bagian kebutuhan aku ya. Di sini pengeluaran kebutuhan sebenarnya masih sama dengan bulan sebelumnya, tapi di sini untuk makannya aja aku tambahin jadi Rp500.000. Untuk belanja bulanan nggak banyak sih perubahannya, karena stok di kulkas dan box organizer aku masih ada, jadi aku hanya beli beberapa bagian barang yang memang belum ada aja. Kemudian untuk bensin dan servis aku masukkan 250.000, untuk keperluan kucing naik jadi 200.000, skin dan hair care 100.000. Aku tambahin juga pos untuk badminton 100.000, pulsa dan Google Play 130.000, jajan 100.000 dan sedekah Rp50.000. Jadi total untuk kebutuhan aku itu adalah 1.690.000. Sisanya itu 105.000 untuk uang jaga-jaga. Selanjutnya aku memasukin uang gaji aku ke dalam pos-pos belanja yang sudah aku buat, pos-pos pengeluaran maksudnya. Kemudian di sini aku ada yang terlupa ya. Jadi untuk dompet organizernya itu ternyata masih ada uang yang tersisa. Kita buka aja. Karena table tracker untuk tabungan akhir bulan itu belum aku buat, jadi untuk sementara sisa uang ini aku simpan di bagian paling belakang dari dompet organizer ini. Supaya aku nggak lupa, aku mau tulis di sticky note bulan Desember. Jadi ini adalah tabungan akhir bulan Desember.
Selanjutnya kita masukin aja duit gajinya ke dalam pos-pos budget. Nah, oke, di sini ada beberapa pos budget yang tidak aku bayarkan secara tunai, jadi dibayarkan via transfer seperti uang rumah, investasi emas, wifi dan lain-lain. Jadi aku masukkan di sini hanya yang aku bayarkan secara cash, salah satunya untuk fitness. Untuk pos fitness ini aku masukkan 250.000 karena aku nggak punya uang kecil. Jadi nanti aku ingatin aja si kembaliannya 15.000 berarti akan aku masukkan ke pos lainnya yang memang belum aku genapin nilainya karena kurang tadi. Dompet organizer ini berfungsi hanya untuk menyimpan uang. Nah, untuk keseharian aku, kalau jalan keluar, itu aku menggunakan dompet utama yang isinya itu aku masukin beberapa uang dari pos budget ini. Misalnya, kalau aku mau ke sekolah, berarti yang aku ambil misalnya 100.000 dari uang makan, 50.000 dari uang transport, itu contohnya. Jadi nggak semuanya aku langsung masukin. Bagaimana cara memilahnya? Biasanya karena dompetku itu ada sekat-sekatnya gitu, jadi aku bagi per sekat. Cara untuk mengatasi kebiasaan boros yang biasanya terjadi ketika kita memiliki sifat self reward, salah satunya adalah dengan membuat budgeting seperti ini. Dengan kita menetapkan budget yang memang sudah kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita bisa mengetahui atau menentukan batas maksimal pengeluaran kita yang harus kita gunakan, dan kalau bisa kurang dari itu, kurang dari nilai budget yang sudah kita buat maksudnya. Nah, misalnya nih seperti membayar tagihan dan cicilan, membeli kebutuhan rumah, dan prioritas lainnya, kita harus gunakan itu sebagai tameng kita untuk tidak boros. Kemudian kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Meskipun berkedok self reward, kita tetap harus mengeluarkan uang sesuai kebutuhan. Misalnya ketika kita ingin melakukan self reward dengan membeli barang atau membeli makanan kesukaan, maka kita beli hanya seperlunya aja sesuai yang kita butuhkan saat itu. Yang perlu diingat adalah belanja dengan sifat impulsif akan menguras kantong. Itu aja. Banyak orang yang mengartikan self reward atau penghargaan terhadap diri itu sebagai tindakan yang berkaitan dengan pembelian. Padahal, kita bisa melakukan self reward tanpa mengeluarkan uang. Kita bisa melakukan berbagai hal yang kita sukai. Salah satunya, kalau kita penikmat film, kita bisa melakukan maraton film sebagai wujud dari self rewardmu setelah mengerjakan banyak tugas dari kantor misalnya. Kemudian, jangan turuti gengsi sih kalau ingin tidak boros. Karena kalau kita menuruti gengsi dengan terus mengejar tren, maka kita akan kehabisan energi dan justru malah mengeluarkan banyak uang. Sampai di sini video budgeting dan mengatur gaji aku ke dalam pos belanja. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kita semua dalam mengatur keuangan dan tentu saja dalam mencapai goal finansial kita di tahun 2022. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!